Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Gerakan Rakyat Filipina. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. 1. Ervina Salsabila Muntas, 2. Rehana Istiar Arif, 3. Nindya Rahmadita, 4. Firda Auliasani, 5. Kanjino Vanka Prayoga, 6. Raka Baswara Pangestu. Ferdinand Edralin Marcos. Pergerakan rakyat Filipina tidak akan terjadi tanpa adanya Marcos. Marcos merupakan presiden ke-10 Filipina. Marcos memimpin selama 2 periode. Pada periode pertama yaitu tahun 1966 sampai tahun 1969. Marcos bekerja dengan baik. Dia membangun infrastruktur dan rakyat puas dengan hasil kinerja Marcos. Pada periode kedua, dari tahun 1969 sampai 1972, Marcos mulai melakukan penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga membuat masyarakat Filipina kecewa. Terpilihnya Marcos pada periode kedua juga tentu tidak lepas dari kecurangan. Marcos membeli suara sehingga bisa menang. Karena korupsi yang dilakukan oleh Marcos, keuangan negara Filipina melemah. Uang negara yang harusnya buat kepentingan rakyat justru dipakai oleh Marcos dan keluarganya untuk kepentingan pribadi seperti kepuasan mereka. Akhirnya, tingkat kemiskinan bertambah dan gizi buruk meningkat di Filipina. Karena banyaknya warga yang melakukan aksi protes atau masih tidak percaya, Marcos mengumumkan hukum darurat militer pada tahun 1972 sebagai bentuk respon perlawanan rakyat. Isi hukum darurat militer. Yang pertama yaitu hak berekspresi dan juga berpendapat menjadi terbatas. Yang kedua, media massa tidak boleh ada satupun yang mengkritik. Yang ketiga, segala sesuatu harus sesuai dengan apa yang diinginkan Marcos. Yang keempat, siapapun yang menentang langsung ditangkap dan dipenjara. Benigno yang kembali dari Amerika Serikat pasti membuat masyarakat merasa ada pencerahan dari penderitaannya. Padahal pada tanggal 21 Agustus 1983, rakyat sudah menunggu-nunggu kehadiran Benigno, tetapi dia harus mati di bandara ditembak oleh pihak Marcos. Bahkan ia belum sempat bertemu dengan keluarga dan pendukung-pendukungnya. Banyak yang berduka dari kematian Benigno ini, karena ia merupakan sosok yang tegas, berani, dan konsisten dalam mengkritik serta mengecam kediktatoran Presiden Ferdinand Marcos. Dampak munculnya revolusi EDSA adalah dikarenakan kekecewaan akan korupsi dan tindakan-tindakan yang dilakukan Marcos, ditambah lagi dengan pembunuhan Benigno. Hal tersebut membuat kemarahan masyarakat Filipina semakin membara. Akhirnya muncul gerakan People Power atau Revolusi EDSA dengan kepanjangan Epifano de los Santos Avenue yang diambil dari nama sebuah jalan raya di Metro Manila. Tetapi hebatnya masyarakat Filipina ingin melakukan demonstrasi dengan jalan damai tanpa kekerasan. Dalam demonstrasi ini banyak sekali pihak yang mendukung. Corazon Aquino. Corazon merupakan istri dari Benigno Aquino. Corazon berada di pihak oposisi untuk mengecam dan menuntut keadilan atas penculikan dan pembunuhan terhadap politisi-politisi oposisi. Marcos memutuskan untuk mempercepat pemilihan presiden pada Februari tahun 1986. Kecurangan Marcos dalam pemilu yaitu 1. Mengganti 30 anggota KPU dengan orang-orang suruhannya pada saat proses penghitungan suara. 2. Menghilangkan hak pilih sebagian masyarakat.
3. Membunuh Gubernur Evelio Javier, seorang pendukung atau sekutu utama Corazon Aquino. Kecurangan dan kekejaman yang dilakukan oleh Marcos menimbulkan kemarahan yang besar di masyarakat. Berbagai pihak mulai menyerukan tuntutannya agar Ferdinand Marcos melepas jabatannya sebagai presiden. Corazon mendapat dukungan dari seorang pastor gereja Katolik Filipina yang bernama Kardinal Jamie Sin. Kardinal Sin menyerukan seluruh umatnya untuk mendukung Corazon dengan ikut turun ke jalan EDSA dan membantunya menghentikan kezaliman Presiden Marcos. Jutaan orang dalam gerakan People Power atau aksi damai tak berdarah itu menjadi salah satu rangkaian revolusi EDSA yang berhasil menurunkan Ferdinand Marcos dari jabatan presidennya di Filipina. Akhirnya pada tanggal 25 Februari 1986, Ferdinand Marcos pergi mengungsi bersama keluarga dan sekutunya ke Hawaii, Amerika Serikat. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.